Oke, kita lanjutkan dengan tekanan tanah lateral ya. Di sini penjelasannya adalah tekanan gaya horizontal disebut tekanan tanah lateral. Jadi di lapisan tanah itu nanti ada tekanan arah horizontal ya, akibat daripada berat tanah sendiri itu ya, nanti mengakibatkan yang namanya tekanan lateral ya. Jadi apabila tidak terganggu berarti kondisinya adalah saat diam ya. Jadi nanti ada yang saat diam berarti kondisinya tidak ada beban. Misalnya kalau ada beban di atasnya atau beban di samping ya itu nanti akan ada pengaruhnya. Tapi kalau dalam kondisi diam berarti disebut dengan nanti ada dalam keadaan diam, yaitu tekanan tanah ke arah lateral ya, dengan tidak ada regangan yang terjadi dalam tanah. Jadi kondisi diam berarti tidak ada regangan tanahnya ya. Nilai koefisien tekanan tanah ya saat diam dinotasikan sebagai K0. Jadi nanti di sini ada K0 ya. Itu adalah nanti tekanan tanah dalam keadaan diam ya. Jadi nanti koefisien tekanan tanah ya. Dalam kondisi diam ya. Jadi nanti di dalam tekanan lateral itu ada tekanan atau koefisien tekanan ya, koefisien tekanan tanah ya, koefisien tekanan tanah dalam kondisi diam berarti tidak ada gaya yang bekerja ya. Nah, untuk nilai koefisien sendiri nanti bisa didapatkan adalah nanti perbandingan antara tekanan horizontal ya dan tekanan vertikal ya pada kedalaman tertentu yang ditinjau ya. Jadi nanti K0 ini adalah sama dengan nanti tegangan ya horizontal ya dibagi tegangan vertikal ya. K0 adalah tadi koefisien tekanan tanah ya diam, kemudian sigma H nanti sigma H adalah ya tegangan tanah horizontal efektif, tegangan tanah ya horizontal efektif ya, efektif. Jadi nanti ada aksennya ya. Efektif ya. Efektif, sedangkan nanti sigma V aksen adalah tegangan tanah vertikal. Efektif ya. Jadi nanti apa namanya
ada yang tegangan untuk tegangan vertikal efektif ini nilainya nanti adalah sama dengan berat isi tanah dikalikan kedalamannya ya. Jadi ini efektif ya. Jadi Z nanti adalah kedalaman, gamma aksen adalah berat volume efektif tanah ya. Gamma aksen sama dengan berat volume tanah efektif. Jadi nanti berpengaruh adalah berat isi tanahnya, berat volume tanahnya. Tanah efektif berarti nanti ya kalau terendam air berarti nanti dikurangi dengan berat volume air ya. Kemudian Z adalah kedalaman. Dalaman dari muka tanah ya. Misalnya kita ingin mengetahui pada kedalaman tertentu dari muka tanahnya ya, simbol muka tanah adalah seperti ini, simbol muka tanah. Jadi nanti pada kedalaman tertentu, kedalaman tanahnya, misalnya kedalaman Z ya, titiknya ya ini, kedalamannya Z ya, kedalaman tertentu ya. Nah ini adalah Z kedalaman tertentu dari permukaan tanah atau dari muka tanah ya. Nah itu nanti kita bisa mendapatkan ya tegangan vertikalnya ya, sedangkan K0 tadi adalah sama dengan tegangan horizontal dibagi tegangan vertikal ya, efektif ya. Oke, jadi nanti untuk pendekatan nilai K0 ya pada tanah granuler ya, ya untuk nilai tadi K0 tadi ya, misalnya pada tanah granuler ya. Granuler ini adalah tanah yang apa namanya, yang berbutiran ya, hampir apa namanya, berbutiran lepas sebenarnya ya. Jadi nanti ada yang granuler ini seperti pasir, kerikil ya, itu termasuk tanah granuler. Kemudian ada nanti yang selain granuler ada tanah kohesif ya, atau kohesif mempunyai daya lekat. Kalau ini granuler ini tidak mempunyai daya lekat, misalnya kita ambil ya tanah granuler atau pasir itu kalau kita ambil seperti ini, kita genggam, kita lepaskan, dia akan lepas ambiar ya, akan antara butiran satu dengan yang lainnya akan lepas. Tapi kalau tanah yang namanya nanti yang kohesif atau mempunyai daya lekat, begitu kita kepal ini ya, dia akan menyatu. Nah itu berarti mempunyai daya lekat antara satu butiran dengan butiran yang lainnya. Nah itu disebut dengan tanah kohesif atau mempunyai kohesi atau mempunyai daya lekat ya. Jadi nanti bisa membedakan tanah yang granuler ini biasanya non kohesif, tidak mempunyai daya lekat ya. Tapi kalau tanah kohesif dia mempunyai daya lekat. Nah biasanya untuk granuler ini anggapannya adalah C-nya sama dengan 0 ya. C itu adalah kohesi ya. Jadi nanti kalau tanah yang kohesif mempunyai C-nya tidak sama dengan 0 ya. Jadi ini untuk pendekatan ya, untuk nilai apa namanya K0 ya pada tanah granuler ya. Ini
oleh Jackie ya, nanti ada namanya Jackie ya, Jackie tahun 1944 menyatakan bahwa K0 itu sama dengan 1 min sinus V ya. 1 min sinus V ya. Sinus V adalah sudut geser tanah. Jadi nanti dari pengujian lab biasanya kita mendapatkan nilai kohesi tadi ya. Kalau untuk tanah kohesif, kalau non kohesif berarti kohesinya 0, tapi yang kita dapatkan semua sudut geser dalamnya ya. Jadi nanti di sini keterangannya ini adalah sudut geser dalam ya. Ya. Nah, untuk tanah lempung, untuk tanah granuler tadi ya. Kemudian untuk tanah lempung berarti tadi ya mempunyai daya lekat tadi ya, atau mempunyai kohesi, itu termasuk tanah lempung. Jadi termasuk granuler itu pasir, kerikil ya. Untuk tanah lempung ya, menurut broker ya, dan Ireland ya. Tahun 1965 ya, bahwa K0 itu sama dengan 0,95 kali sinus V tadi, sama ya, si V-nya adalah sudut geser dalam ya. Jadi ini untuk tegangan lateral tadi ya, atau gaya tekanan tanah ya, lateral ya. Oke, kita lanjutkan distribusi tekanan ya, tanah lateral Saadilam ya. Distribusi tekanan tanah lateral ya, saat diam. Jadi nanti pengaruh ya adanya air tanah ya terhadap tekanan lateral dapat dilihat pada gambar berikutnya. Jadi pengaruh daripada air tanah ya. Jadi pengaruh adanya air tanah dapat dilihat terhadap tekanan tanah ya, terhadap tekanan lateral dapat dilihat pada gambar berikut. Dilihat pada gambar itu ya.
Jadi misalnya di sini kita lihat ada tebing sungai ya, misalnya seperti ini ya. Jadi misalnya di sini ini adalah simbol muka tanah ya, yang seperti ini adalah, jadi nanti otomatis nanti kalau melihat gambar ada simbol ini adalah simbol permukaan tanah ya. Jadi jangan sampai nggak tahu ya. Kemudian di sini misalnya ada gambar seperti ini ya, ini simbolnya berarti nanti muka air tanah, MAT, muka air tanah ya. Jadi gambar seperti air ya, muka air, ini muka air tanah. Jadi misalnya di sini kedalamannya misalnya sini H1, ini H2 ya. Maka nanti untuk selanjutnya ya, jadi nanti dari apa namanya, untuk distribusi tekanan ya tanah lateral tadi nanti bisa kita gambarkan ya di gambarnya. Jadi saat diam, jadi gambar tekanan tanah itu seperti ini. Jadi ini namanya gambar diagram tekanan tanah nanti ya. Di sini nanti bisa kita gambarkan ya seperti ini. Jadi ini apa namanya, gambarnya bentuknya adalah segitiga. Ini untuk tanah granuler tadi ya. Ya, ini nanti untuk tanah granuler ya. Jadi nanti apa namanya, bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi nanti berarti kohesinya nanti di sini adalah ya untuk C sama dengan 0 ya. Jadi gambarnya seperti ini, gambar segitiga aja ya. Nah nanti dalam keadaan tadi, karena dalam keadaan diam, berarti nanti jadi ini bisa kita gambarkan nanti seperti ini. Nah nilai ini ya, nilai ini adalah nanti besarnya ya, gambar ini, garis ini, nilai untuk segitiga yang pertama sampai ke muka air tanah, besarnya adalah gamma atau berat isi volume tanah dikalikan dengan H1 dikalikan dengan K0 ya, K0 tadi ya, K0 dalam kondisi diam. Jadi gamma atau berat volume tanah ini setebal H1 ini berarti nanti kali H1 kali K0. Kemudian yang di sini ini ada, nah jadi nanti setelah itu sampai batas muka air tanah ini nanti ada gambar lagi segitiga yang ke bawah. Ini besarnya nanti adalah gamma aksen. Jadi dikurangi ya, gamma aksen adalah nanti berat volume tanah dikurangi, jadi berat volume tanah jenuh ya, atau gamma sat, karena terendam air dikurangi berat volume air nanti ya untuk gamma aksen, dikalikan H2 dikalikan dengan K0 ya. Kemudian yang terakhir di sini akibat dari tekanan air sendiri adalah gamma W kali K0 ya. Kali H2 ya, kali H2. Jadi H2 nya. Oke, jadi nanti besarnya ya nanti bisa kita dapatkan nanti ya untuk nilai ini ya, gammanya adalah berat volume tanah ya. Jadi nanti untuk yang gamma aksen itu sama dengan gamma dikurangi gamma W, gamma sat ya, jenuh ya, saturated ya, gamma. Jadi nanti penggunaannya kalau yang ini tadi karena tidak terendam air, yang ini
ya. Yang di atasnya ini, di atas muka air tanah itu tidak terendam air, mempunyai berat volume untuk tanah yang tanpa terendam air dikalikan dengan H1 kali K0 ya. Oke, jadi ini gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar tekanan tanah nanti ya. Gambar diagram tekanan tanah ya. Jadi nanti kita untuk menghitung besar tekanan tanah lateral, nanti kita perlu menggambarkan diagram tekanan tanahnya. Jadi nanti ada tekanan tanah aktif atau yang pasif, nanti tergantung dari posisi daripada tanah itu sendiri ya. Ya, jadi nanti sigma H aksen sama dengan berarti nanti adalah K0 kali gamma kali Z ya. Nah, ini untuk yang nanti untuk yang ini ya. Untuk yang lebih atau di setnya, jadi setnya nanti adalah di sini ya. Untuk Z yang lebih besar dari H1 berarti berada di bawah sini, Z-nya nanti lebih besar dari H1, maka nanti untuk sigma H aksennya adalah nanti K0 kali gamma ya, kali H1 tadi. Nah, yang untuk yang sama dengan yang sama dulu ya. Z sama dengan H1 berarti nanti K0 kali gamma kali H1 ya. Kemudian untuk yang Z ya. Untuk yang Z lebih besar dari H1 ya. Berarti berada di sini, Z-nya berada di bawah muka air tanah, maka nanti tegangan ya H-nya ya. Atau kita cari tegangan vertikalnya dulu, sigma V aksen berarti nanti adalah ya gamma 1 gamma kali H1 ditambah ya yang sebelahnya ini gamma aksen ya. Gamma aksen dikalikan nanti Z min H1 ya. Berarti selain daripada ini berarti bertambah gamma aksen kali H2 ya. Kalau sampai kedalaman H2 berarti nanti sini adalah apa namanya, nanti Z min H2 ya. Bukan Z min H2 tapi gamma aksen kali H2 ya, karena nanti apa namanya kedalamannya adalah kedalaman H2 ya. Atau H2 itu sama dengan nanti Z sendiri, kedalaman dari muka tanah sampai kedalaman yang dasarnya dikurangi H1-nya atau sama dengan H2-nya ini ya. Untuk yang kedalamannya sama dengan ya kedalaman H2 ya, untuk di bawah muka air tanahnya ya. Hingga nanti untuk apa namanya K0 ya nanti untuk sigma H-nya kan tinggal sigma K0 kali sigma V aksen ya. Sigma V aksennya adalah ini, nanti kalikan dengan K0 ya, atau sama dengan nanti K0 kali gamma kali H1 ditambah nanti gamma aksen kali Z min H1
ya. Nah, kita dapatkan itu untuk nilai sigma tegangan efektifnya ya. Nah, nanti dari sini kita bisa mencari ya untuk U-nya tekanan air pori nanti besarnya adalah gamma W kali muka air tanah bawahnya, jadi Z min H1 atau sama dengan gamma W kali H2 ya. Itu tekanan air porinya ya. Sehingga nanti tekanan keseluruhan ya. Tekanan keseluruhan berarti nanti sigma H aksen ya. Nanti sigma H sama dengan sigma H aksen ya ditambah U ya. Berarti nanti ini tadi 0 kali gamma kali H1 ya ditambah gamma aksen kali Z min H1 ya ditambah gamma W kali H2 tekanan totalnya ya. Selanjutnya kita yaitu untuk mendapatkan tekanan tanahnya ya. Nah, tekanan tanah aktif dan pasif, jadi nanti pada tekanan lateral itu ada tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif ya. Jadi misalnya ada suatu dinding penahan atau turap ya, nanti mengalami keruntuhan ya. Jadi misalnya ada dinding ya mengalami keruntuhan ya, dinding atau turap seperti ini. Mengalami keruntuhan ya, jadi misalnya dia akan bergerak seperti ini. Nah, ini akibat misalnya pergerakan itu pengaruh dari gaya yang ada di belakang dinding ini ya, mengakibatkan ya keruntuhan atau pergerakan atau bergerak ya. Maka tanah nanti yang berada di belakang dinding atau belakang turap ini disebut nanti sebagai tekanan ya. Jadi tanah yang bergerak ini adalah mempunyai tekanan ya, yang disebut dengan tekanan nanti tekanan mengakibatkan bergeraknya dinding atau penahan nanti ya. Itu disebut dengan tekanan tanah aktif ya. Jadi tekanan tanah aktif ya. Jadi berarti nanti tekanan tanah aktif itu definisinya adalah tekanan yang mengakibatkan ya atau yang mendorong atau gaya mendorong dinding penahan ataupun turap ya. Nah, itu yang disebut dengan tekanan tanah. Jadi mungkin tekanan tanah aktif
ya, yaitu tekanan ya yang mendorong dinding, gitu aja ya. Jadi untuk memudahkan ya, dinding penahan tekanan tanah aktif ya, tekanan tanah aktif, tekanan yang mendorong dinding penahan ya. Kemudian ada tekanan tanah pasif. Tanah pasif, tanah pasif ini adalah tekanan yang menahan ya, dinding penahan ya. Jadi nanti di sini ada tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif tadi ya. Nah di sini berarti kalau ini apa namanya, ini sampai misalnya sampai ke bawah sana ya, misalnya turapnya atau dindingnya. Nah di sini ada yang mendorong tadi adalah yang bagian di belakang dinding, itu yang disebut dengan tekanan tanah aktif. Kemudian di sini ada yang di depan dinding berusaha menahan ya. Jadi ini memberikan perlawanan. Nah, ini yang disebut dengan tekanan tanah pasif ya, yang menahan ya. Ya. Menahan daripada tekanan ya yang terjadi. Jadi di sini didorong, kemudian ditahan. Yang mendorong adalah tekanan tanah aktif, yang menahan adalah tekanan tanah pasif, yaitu secara gampangnya untuk pengertiannya seperti itu ya. Kemudian berarti nanti apa namanya, ada perlu kita koefisien tekanan ya. Berarti nanti untuk menentukan besar tekanan tanah aktif tadi nanti ya ada koefisien, nanti koefisien tekanan tanah ya. Tadi kalau dalam kondisi diam K0 ya. Jadi nanti koefisien tekanan tanah ini yang tanah aktif. Tekanan tanah aktif gitu ya. Berarti ada tekanan tanah aktif, simbolnya adalah Ka. Ya, kalau dalam kondisi diam tadi adalah K0 ya. Kalau aktif Ka. Kemudian nanti untuk tekanan tanah pasif, simbolnya adalah Kp ya, koefisien tekanan tanah. Nah ini nanti perlu kita cari nanti ya untuk mendapatkan besar tekanan tadi. Dengan tadi sudah kita tahu gambar diagram tekanan tanahnya ya, yang berbentuk segitiga tadi. Jadi nanti ini juga nanti untuk tekanan tanah pasif juga berbentuk segitiga juga ya, apabila tanahnya granuler tadi ya. Nah nanti di sini berarti yang tekanan tanah pasif di depan dinding, kalau yang aktif di belakang dinding ya. Jadi ini di depan ini maksudnya di sini misalnya sungai ya. Jadi nanti ini dindingnya di sini, berarti di belakang dinding ini adalah tanah daripada di bantaran sungainya gitu ya. Oke. Nah, untuk menentukan apa namanya besar koefisien tekanan tanah aktif dan pasif ini bisa kita pakai beberapa
metode ya. Tadi nanti apa namanya, ada yang menurut ya, yang pertama adalah menurut Rankine. Jadi nanti ada kolom ya, ada kolom, ada Rankine ya. Ini bisa kita gunakan ya, metode-metode ini ya. Jadi nanti terserah kita. Jadi kalau metode Rankine itu adalah gayanya dianggap gaya horizontal ya, akibat tekanan tanah tadi. Tapi kalau yang kolom itu membentuk sudut, nanti ada sudut deltanya ya. Jadi maksudnya tekanan tanah tadi kalau menurut Rankine kan horizontal ya, jadi horizontal aja dianggap ya, bukan apa namanya, membentuk sudut ya. Kemudian untuk koefisien tekanan tanah tadi ya, koefisien tanah aktifnya tadi yang menurut Rankine ya, jadi nanti sama seperti tadi, sigma H dibagi sigma V tadi ya. Nah itu nanti adalah sama dengan nanti tangan kuadrat dari 45 min sudut V per 2 ya. Jadi yang kita gunakan nanti adalah tangan kuadrat min V per 2 ya. V adalah sudut geser tanah tadi ya, sudut gesek tanah ya, sudut gesek dalam tanah ya. Sedangkan nanti KP ya, untuk KP adalah sama dengan /KA atau sama dengan tangan kuadrat dari 45 plus V per 2. Jadi bedanya kalau KP di sini menjadi positif, tangan kuadrat 45 plus V per 2. Kalau yang KA adalah 45, tangan kuadrat 45 min V per 2. Nah ini besarnya koefisien ya, tekanan tanah ya. Jadi menurut Rankine tadi ya, jadi nanti untuk tekanan tanah lateral pada tanah non kohesif ya, jadi nanti tekanan tanah lateral pada tanah non kohesif, pada tanah atau granuler tadi ya, disebut dengan tanah non kohesif atau kohesinya sama dengan 0. Jadi nanti misalnya ada gambar dinding penahan misalnya seperti ini ya, misalnya ya. Jadi kalau ada simbol seperti ini ya, ada dua garis, ada kayak semanggi, simbol semanggi, ini artinya adalah pasangan batu ya, pasangan batu belah atau pasangan batu pecah gitu ya. Jadi simbolnya seperti ini ya. Jadi harus bisa membedakan. Tapi kalau cuma garis dua yaitu tuh nanti pasangan batu bata ya, batu merah, batu bata. Jadi nanti harus bisa membedakan maksud dari gambar yang ada. Jadi kalau seperti ini berarti pasangan batu ya. Jadi misalnya seperti ini, nanti untuk kita menggambarkan ya, nanti tekanan tanahnya ya, jadi nanti ini non kohesif ya, ini berarti nanti tekanan tanah
gambar diagram tekanan tanah aktifnya dulu ya. Misalnya ininya tingginya H, maka di sini nanti besarnya ini adalah gamma kali H kali Ka ya. Kemudian nanti kita gambarkan di ini nanti misalnya PA ya. Besarnya, nah tingginya PA nanti adalah H per 3 ya, sepertiga H ya posisi ini, karena titik berat dari segitiga adalah sepertiga dari alasnya ya. Nah ini adalah nanti diagram tekanan tanah aktif ya. Kemudian di sini bisa kita gambarkan nanti jadi nanti PP ini adalah gambar nanti diagram tekanan tanah pasif ya. Jadi nanti bisa kita apa namanya, nah besarnya ini nanti besarnya ini adalah nanti gamma kali misalnya ini tingginya misalnya ini tingginya H1 misalnya, tingginya ini berarti nanti gamma kali H1 kali Kp ya. Jadi kalau tekanan tanah pasif dikalikan Kp, kalau aktif dikalikan dengan Ka. Nanti bisanya PA tadi bisa kita hitung. Jadi PA itu sebenarnya adalah luas segitiga ini ya. Jadi PA besarnya nanti adalah yang alasnya kali tinggi, alasnya gamma kali H kali Ka kali tingginya H per 2 luas segitiga, sehingga nanti akan kita dapatkan setengah gamma kali Ka kali H kuadrat ya. Nah, itu luas segitiga. Ini juga sama luas segitiga PP sama luas segitiga, alasnya adalah gamma kali H1 kali Kp ya. Alasnya kali tingginya adalah H1. Luas segitiga dibagi 2. Jadi setengah kali gamma kali Kp ya kali H1 kuadrat. Nah, nanti kita ambil 1 meter arah memanjang daripada ya pada dinding. Jadi ini dindingnya ini memanjang ya, memanjang sungai misalnya ya, dibangun, maka nanti bisa kita ambil per meter ya. Jadi nanti ini adalah gaya yang menahan, tekanan pasif, yang mendorong adalah tekanan tanah aktif ya. Oke, mungkin saya berikan contoh ya. Oke, kita berikan contoh ya.
Contoh 1, tentukan besar tekanan tanah aktif dan pasif ya. Besar tekanan tanah aktif dan tekanan tanah pasif pada dinding penahan seperti pada gambar. Pada dinding penahan seperti pada gambar. Misalnya gambarnya seperti ini. Misalnya 3 meter, 4 meter ya. Misalnya di sini jadi muka air tanah MAT. Kemudian misalnya ini 1 meter. Ya, maka penyelesaiannya ya. Penyelesaian menggunakan misalnya ya metode Rankine ya, Rankine tadi. Kita cari KA dulu, jadi ke apa? Mungkin data tanahnya dulu ya. Jadi misalnya data tanah ya. Gamanya sama dengan 1,8 ton per meter kubik. Atau 18 kilonewton per meter kubik ya. Kemudian sudut gesernya 30 derajat, kemudian C-nya 0 ya. Maka kita cari ya, penyelesaiannya KA dulu sama dengan tangan kuadrat 45 min V per 2 ya, tangan kuadrat 45 min 30 per 2 ya, ini dapatnya nanti 0,333. Kemudian KP nya sama dengan seper KA ya, atau tadi berarti nanti sama dengan seper
0,333 sama dengan 1 ya. Nanti nilai HP-nya. Nah, kemudian kita gambarkan gambar diagram tekanan tanahnya dulu ya. Pada kedalaman sini. Untuk memudahkan boleh kita kasih simbol ya. Misalnya di sini A1 ya. Jadi nanti bisa kita cari AA1 sama dengan gamma kali H1 kali KA ya. Ini kita ambil misalnya ini H1, ini H2 ya. Berarti gamanya adalah 18 dikali H1 nya 3 dikalikan 0,333 sama dengan 18 ya, kilonewton per meter kuadrat satuannya ya. Ya 18 ya. Kemudian kita tarik ke bawah, berarti ini nanti kita anggap misalnya B1. Nanti B1 sama dengan AA1 sama dengan 18 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian kita gambarkan sini akibat tanah yang terendam, berarti nanti ini adalah B2. Jadi nanti B1, B2 sama dengan nanti gamma aksen dikalikan tingginya H2 kali KA ya. Untuk gamma aksen itu, jadi nanti gamma aksen itu adalah sama dengan gamma dikurangi, karena di sini gamma satnya tidak dijelaskan, yang ada cuma gamma tanahnya, berarti kita pakai nanti kalau ada gamma sat tersendiri bisa kita pakai gamma sat min gamma W ya, gamma W atau gamma sat. Karena di sini gamma satnya tidak ada, berarti kita anggap juga gamanya sama, berarti nanti ini adalah 18 dikurangi 9,81 ya. Jadi nanti untuk nilai gamma W itu ada 9,81 kilonewton per meter kubik ya. Nah, ini akan kita dapatkan nanti 18 dikurangi 9,81 sama dengan 8,19. Nah, kilonewton per meter kubik ya. Nah, kita masukkan nanti 8,19 kali H2 nya tadi 4 kali 0,33 ya. Maka kita dapatkan ya, kali 4 kali 0,33 dapatkan 10,90 kilonewton per meter kuadrat. Nah, ini kita sudah mendapatkan, kemudian kita gambarkan lagi satu ya, nanti yang akibat airnya sendiri. Jadi untuk yang tekanan yang ada muka air tanah di bawahnya kita menggunakan gamma efektif. Gamma efektif atau berat isi tanah jenuh dikurangi berat air, nanti kemudian ditambahkan lagi dengan tekanan air sendiri. Jadi nanti ada B2 B3 ya. Itu adalah sama dengan gamma W kali H2. Jadi kedalaman airnya sendiri sama dengan 9,81 kali 4 ya. 9,81 kali 4 sama dengan 39,24 kilonewton per meter kuadrat.
Nah, itu untuk aktifnya ya, jadi nanti di sini kita B-nya kita pindah ke sini. Untuk yang pasifnya bisa kita cari ya, kedalamannya 1 meter. Misalnya B, ini tadi B3, B4 ya. Nanti kita cari ya, yang ini adalah yang aktif, ini yang pasif. Yang pasif adalah nanti B4 sama dengan ya, nanti gamma aksen ya, karena sama terendam juga berarti kena air tanah juga ya, dikalikan dengan H3 kali Kp ya. Jadi ini kita anggap H3 ya. Berarti nanti sama dengan gamma aksennya tadi adalah apa namanya 8,19 dikalikan dengan 1 kali dengan ketingginya 1, Kp-nya juga 1 ya, berarti nanti BB 4 nya adalah 8,19 ya, kilonewton per meter kuadrat. Nah, ini kita dapatkan, nanti kita cari ya, nanti ini kita cari jadi nanti ada PA1, ada PA2, ada PA3, ada PA4 ya, ini sini ada PP ya. Nah, nanti bisa kita hitung ya besarnya. Tanah aktif dulu ya. Jadi nanti yang tekanan tanah aktif kita hapus saja. Berarti bisa kita hitung tekanan tanah aktif dulu besarnya, berarti PA1 sama dengan AA1 kali H1 per 2. AA1 nya udah kita dapatkan ya, 18 kali 3 dibagi 2 ya, bisa kita hitung nanti. 3 adalah tinggi H1 nya tadi ya, (18 kali 1,5 27 kilonewton per meter. Jadi nanti di sini jadi per meter karena kita apa namanya, kita kalikan H-nya ya, per meter kuadrat ya, per meter kuadrat. AA1 ya, AA1 tadi per meter, berarti ini betul per meter panjang aja karena ini adalah per meter kuadrat dikalikan tingginya ya, kalikan ya satunya ya. Kemudian nanti PA2 adalah luas daripada ini, luas segi 4 ya, bisa BB1 atau AA1, BB1 kalikan dengan H2 ya, sama dengan ya, B1 atau berarti 18 ya kalikan 4 ya, 18 kali 4
tingginya H2 72 kilonewton per meter. Ya. PA3 adalah luas segitiga ini, yaitu B1 B2 dikalikan dengan H2 per 2 luas segitiga ini. Ya. Berarti B1 B2 nya 10,9 kalikan 4 per 2, tingginya H2 4, berarti nanti adalah 21,8 kilonewton per meter panjang. Kemudian yang terakhir, ya, PA4 adalah sama dengan B2 B3 kalikan dengan H2 per 2. B2 B3 nya adalah 39,24 kali 4 per 2. 39,24 kalikan 2, 78,48 kilonewton per meter panjang. Ini kita jumlahkan, ya. Kita dapatkan nanti sigma PA, ya. Jadi nanti ditambah 21,8 ditambah 72 ditambah 27, 199 kilonewton per meter panjang. Itu adalah tekanan tanah aktifnya. Untuk tekanan tanah pasif PP sama dengan cuma 1 tadi, ya, berarti nanti B4 dikalikan dengan H3 per 2 sama dengan BB4 nya adalah 8,19 dikalikan 1 per 2. 1 per 2 berarti 8,19 4,09, ya, 5 kilonewton per meter panjang. Jadi besar dari tekanan tanah lateral tadi kita dapatkan besar tekanan tanah aktifnya adalah 199 kilonewton per meter panjang. Kemudian yang tekanan tanah pasifnya 4,095 kilonewton per meter panjang, ya. Jadi ini untuk mendapatkan besar tekanan tanah, ya, lateral, tekanan tanah aktif dan pasif tadi, ya. Oke, saya kira untuk contohnya mungkin ini yang dalam kondisi, ya, tidak ada beban. Nanti mungkin kita berikan yang ada beban di atas daripada tanah yang ada di belakang dinding penahan, ya. Oke, saya kira untuk saat ini cukup dulu.